Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hari jamaah Masjid Agung Asta yang saya hormati, yang saya sayangi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, hari tanggal 26 Desember 2024, hari Kamis, saya akan membacakan kitab Lubabul Hadis, jadi kumpulan hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berisi akhlak tingkah Kanjeng Nabi untuk dicontohkan kepada umatnya, sehingga insya Allah akan membawa keselamatan dunia hingga akhirat. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, insya Allah minimal seminggu sekali, 2 kali, kalau bisa dibilang tiap hari saya sampaikan tentang agama. Jangan sampai katakanlah melenceng akidahnya. Ya, diantaranya makanya sebab tentang sholat. Makanya saya menyampaikan dosa nomor 1 adalah dosa musyrik. Termasuk percaya sama burung itu musyrik, apalagi pergi ke dukun. Pergi ke dukun itu 40 hari itu tidak terima amal baiknya, soalnya apapun. Nah, kemudian kalau kita menanyakan ahli nujum, nah, itu belum dukun. Ahli nujum itu baru, Pak, kira-kira besok hari baik atau enggak ya, itu sudah musyrik. 40 hari tidak diterima amal baiknya. Ini silahkan. Jadi Bapak Ibu semuanya jangan sampai keras hati, keras kepala untuk tidak menerima ini. Kenapa? Jadi bukan burhannya. Yang saya sampaikan adalah Al-Quran dan hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kadang-kadang orang itu terlalu bodoh. Bagaimana bodoh? Jadi kasih tahu nggak mengerti kan bodoh. Jadi kalau yang ngomong Kanjeng Nabi, Gusti Allah tidak percaya. Yang ngomong orang selewat malah percaya. Kalau orang itu katalah akhlaknya tidak baik, tidak sholat, tidak berbuat baik, kita malah percaya. Itu kan bodoh. Jadi membedakan mana yang benar, mana yang baik dan benar. Makanya saya kan dari dulu semua bentuk-bentuk katakanlah kesyirikan itu saya bersihkan. Ini kaitannya sama sholat. Kenapa? Jadi kita sholat itu pertama kali, makanya Hanifah Muslimah itu lurus dulu hati kita. Hanifah Muslimah bahwa ma'ana minal musyrikin, dan aku bukanlah golongan orang yang musyrik mensekutukan Allah. Jadi jangan sampai musyrik. Makanya itu banyak sekali. Jadi semua dosa diampuni Allah SWT kecuali musyrik. Itu tidak diterima oleh Allah SWT. Kenapa saya sampaikan? Karena praktek-praktek di masyarakat, tidak di Jawa, tidak di Sunda, tidak dimanapun, ini praktek-praktek kemusyrikan lagi menjamur. Makanya sama saya terus dibangkitkan, jangan sampai diingatkan, jangan sampai kita melakukan praktek kemusyrikan. Ini saya bacakan satu lagi. Ini halaman 63 ya Bapak semuanya. Gak usah banyak-banyak. Bunyal Islamu ala khamsin. Jadi dibangunlah Islam ala khamsin, atas 5. Pertama kali syahadatan, maka syahadat ini namanya syahadat tauhid. Syahadat tauhid. Syahadatu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali illallah, dia hanya Allah. Wa anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini Bapak Ibu semua yang saya sampaikan. Jadi siapa yang akan kita percaya? Jadi burhan boleh dipercaya ketika yang dibaca seperti ini. Nah, jangan sampai orang percaya kepada orang tanpa ilmu, ya kan? Ilmu pengetahuan tidak, ilmu agama tidak. Jadi pertama kali la ilaha illallah. Jadi ada Tuhan selain Allah. Kemudian memutuskan Nabi sebagai utusan Allah. Artinya apa? Setiap apapun yang disampaikan Nabi pasti benar, karena kita dari Tuhan Sang Maha Pencipta yang menciptakan semesta alam. Nah, kemudian wa iqamis shalah, dan dirikanlah shalah, wa ita'iz zakah, dan bayarlah zakah, wa hajjil baiti, dan
naik haji. Wasomi Ramadan dan puasa Ramadan. Kemudian yang selanjutnya satu lagi halaman 86 kayak yang 140 ya, bacakan ini. Pentingnya sholat. Man taraka sholatu, barang siapa meninggalkan sholat muta'ammidan dengan sengaja, faqad kafara jihar, maka jelaslah dia kafir. Baik, yang saya sampaikan. Faqad nanti man taraka sholata, makanya mohon maaf, udah banyaklah pengalaman saya di sini. Sholatnya karena takut sama saya udah pada keluar itu nyata hidupnya. Makanya saya punya teman dulu, ada 2 orang, insinyur, Jumatan bayar 5.000 rupiah, titip saya itu. Dok, saya titip aja lah, nabung ke kancaran masjid. Kasih tahu namanya kebetulan adalah Pak, ini kan mending masuk Kristen aja. Kalau emang tidak mau sholat, besok lama nggak bisa. Kalau di Kristen bisa penebusan dosa yang berapa, punya uang ditebus, siapa yang kena pendetanya. Kalau di sana nggak ada penebusan dosa, kenapa? Mau kita sedekah hanya 5.000 rupiah, itu saya nggak bohong, ini mah cerita asli. Jadi apa Jumatan dulu Pak, kakak kelas saya jauh. Anak UGM, orangnya pintar sekali. Jadi kalau Jumatan itu saya 5.000 rupiah ya, pas saya itu. Jadi jangan main-main Pak. Ini mah kalau begitu masuk Kristen, kalau Kristen ada penebusan dosa, nggak masuk. Nggak ke gereja bayar penebusan dosa. Islam nggak bisa. Kenapa? Karena as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Semua amalan ditolak oleh Allah kalau tidak ada sholatnya, nol. Karena apa? Ini sesungguhnya sholat itu adalah tiang agama. Ini ada bukan satu lagi. Ini saya nggak main-main pengalaman. Nah ini yang 135 ya. 134. Ini biar yang belum benar sholatnya masih takut sama saya, biar sungguh-sungguh, karena hidup ini tidak hanya di sini. 135 sama 84 ya. Yang nomor 135. As-sholatu imaduddin. Sesungguhnya sholat itu adalah yang agama. Faman aqamaha, barang siapa menegakkan sholat, mendirikan sholat, faqad aqamatin, maka dia telah menegakkan agamanya. Kalau dia menegakkan sholat, dia menegakkan agama. Jadi nggak bisa diganti 5.000 rupiah. Wa man tarakaha, dan barang siapa meninggalkan sholat, faqad hadama, maka dia telah merobohkan agamanya. Faqad hadama, inilah sholat. Nah, makanya mohon maaf istilahnya yang tidak bisa baca tulis, hafalan, latihan, makanya jamaah. Tapi kalau kita nggak bisa baca sholat berjamaah, biarpun nggak bisa Al-Fatihah, nggak bisa apapun, asal mabuk ikut-ikutan. Jadi imam berdiri ikut berdiri, imam rukuk ikut rukuk, imam sujud, itu sudah sah kalau berjamaah. Kenapa? Karena semua sudah ditanggung oleh imam. Tetapi kalau sholat sendiri tidak bisa, harus Al-Fatihah harus sempurna, karena Al-Fatihah itu wajibnya. Kemudian At-Tahiyat juga harus sempurna. Tapi kalau berjamaah, dia pun hanya diam saja gini, sah. Karena apa? Ditanggung imam. Makanya mohon maaf, kenapa kalau jadi imam itu harus satu fasih bacaan Al-Qur'annya, 2 yang paling paham tentang beragamanya, yang ketiga kata Allah, dia paling disitu saya sebagai pemimpin. Jadi artinya, nah, kalau nanti ada di antara itu ada yang tua, yang paling tua. Tapi kalau hanya tua saja, mohon maaf ya nggak bisa. Jadi artinya harus bacaannya, terutama Al-Fatihah itu wajibnya sholat itu harus tidak boleh main-main. Makanya minimal baik semuanya mohon maaf yang terlambat sholatnya dulunya jarang sholat, terus kemudian katakanlah tidak bisa baca, belajar sebelum katakanlah ajal menjemput. Karena ya bapak ibu percaya silahkan, nanti kalau udah mati mas, itu lagu saya itu 3 perkara yang kita bawa. Kalau sampai katakanlah kita istilahnya tidak punya bekal apapun, gelap gulita, tinggal bismillah itu di sana. Saya juga tidak menjamin diri saya, tapi artinya kita berusaha secara tulus ikhlas. Makanya kita Allah haqqa tuqatih, bertawakal kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar
ketakwaan. Itulah bab ini tiap hari Jumat saya bacakan. Jadi demikian, semoga insya Allah dengan kita menjaga sholat, tapi harus tidak boleh musyrik. Makanya mohon maaf, mana ada orang musyrik itu enak hidupnya, kecuali sekali masuk Kristen atau masuk Hindu Buddha sekalian. Karena apa? Jelas batasannya. Jadi karena Gusti Allah akan ar-Rahmannya Allah diberikan. Jadi kalau kita memang tidak mau sholat, mau musyrik, mau apa, itu saja keluar dari agama Islam. Nah, itu. Cuman ya nanti finnari abada, di dalam neraka abadi selamanya. Itulah yang berbahaya. Jadi apapun patokannya harus Al-Quran dan Sunnah. Istihad, karena istihad para alim ulama. Istihad alim ulama juga, kalau alim ulama lihat, kalau alim ulamanya mohon maaf beristihad begini-begini karena punya kepentingan juga tidak boleh, karena sekarang juga berbahaya. Ulama itu ada dua, ulama yang baik sama ulama yang ulama jahat. Ulama itu pinter, orang alim pinter, tapi dia memanfaatkan keilmuannya untuk mencari dunia. Contohnya dari amplop, memang tujuannya. Tapi kalau bagaimana dari amplop boleh, tapi hatinya ketika dakwah tidak boleh tamak pengen dikasih amplop. Ada yang mau membeli 50.000, mau membeli 10 juta, itu sama. Tapi kalau terima amplop boleh, tetapi tidak boleh tamak menerima amplop. Kemudian apa? Menjual fatwa. Yang paling bahaya menjual fatwa. Contoh katakanlah menteri, bukan menteri, dulu siapa namanya? Ketua MUI itu yang kemudian jadi apa? Jadi wakil presiden. Ini memang nyata sih. Belum jadi wakil presiden, ini haram yang namanya BPJS. Setelah jadi wakil presiden, fatwa baru lagi. Ini namanya menjual fatwa. Jadi makanya harus bayar. Bagaimana cara aman? Sudah cara aman kita pegang Al-Quran dan sunnahnya kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Semoga insya Allah pasti bermanfaat. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.